saya tuh ngerasa di belakang saya itu ada sosok hitam besar, tapi mukanya juga hitam, jadi semuanya hitam tuh. Oke, selamat sore, balik lagi di channel Gagas Agasta. Nah, kali ini kita ditemani dengan bukan seorang ya, berarti para pendaki-pendaki gunung. Nah, ini pendaki-pendaki gunung ya. Gunung bukan. Jadi, yang pertama ini adalah Kang Gian, dan ini ada Kang Renaldi. Silakan Kang. Kang berdua memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, biar nanti teman-teman di rumah ini pada nanya dan pada kenal gitu ya. Silakan. Kang Gian dulu. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gian Sugiantono. Nama saya Renaldi Ahmad Nurpalah. Kalau Kang Gian ini rumahnya di mana, Kang? Rumah saya di Babakan Kota. Babakan Kota. Sekarang kelas 12 mesin E. Oh, berarti masih sekolah ya, Kang? Iya. Nah, masih sekolah. Kalau Kang Renaldi, rumah? Rumah saya di Desa Simperem, Kecamatan Cigasong. Masih sekolah di STM kelas 12 Listrik B. Oke. Jadi Kang Gian sama Kang Renaldi ini adalah seorang pendaki yang setiap bulan punya agenda ya, Kang? Agenda ke gunung mana ya? Jadi bukan setiap bulan sih, setiap Ada waktu. kalau ada uang. Ada uang dan ada waktu. Nah, itu ya. Gitu. Ya malum lah ya. Kantong pelajar itu kan, kantong pelajar kan Beda. kita harus ngumpulin dulu uang-uangnya gitu kan untuk mendaki gunung. Kalau misalkan ke gunung itu biasanya habis berapa, Kang? Ya perkiraan sih kita itu pendakian ya sesuaikan daerah gunungnya. Ya sepertinya kalau seperti di Ciremai deket, Ya. paling bawa 150 juga cukuplah, 100.000. Kecuali keluar kota, ke Garut, ke Bandung, ke luar Jawa pasti lebih banyak. Oke. Ternyata Kang Renaldi sama Kang Gian ini punya banyak cerita mistis ya yang pernah dialami di gunung. Ya tahu sendirilah kalau misalkan gunung itu kan penuh dengan ya makhluk-makhluk seperti itulah. Penasaran dengan ceritanya? Silakan. Awal mula cerita tersebut dimulai dari mana dulu? Mungkin dari persiapan ya, Kang? Dari awal. Dari persiapan. Silakan diceritakan. Jadi, pertama-tama sih kami itu Gian sama Renaldi itu niatnya mau tahun baruan di Gunung Ciremai pada tahun 2019. Cuman agendanya di tahun 2019 Gunung Ciremai dilarang mendaki berdua, dan disitulah kami pusing, dan kami mengajak teman-teman kami dari rekan Pami, rekan Rian, Jepri sama Akbar, rekan Dodi. banyak, dan mereka semua tidak bisa, dan kami pun memutuskan untuk pendakian keluar kota, yaitu di kota Garut dan bernama di Gunung Cikuray. Terus Oh, berarti Ciremai nggak jadi, lanjutnya Cikuray gitu lanjut ya? ke Cikuray. Oke. Di Garut. Sambung Kang sama Kang. Niatnya itu kita mau puncak ke Gunung Cikuray itu tanggal 30 Desember 2019. Terus dikarenakan motornya lagi di servis, terus kita ganti tanggal jadi tanggal 1 Januari 2020. Terus kita packing, singkat cerita kita packing, terus saya jemput rekan Renaldi di rumahnya pukul 7. Terus kita berangkat kita ngisi dulu bensin di pom bensin Majalengka. Terus kita lanjut sampai ke lewat Gunung Karang ya, Kang? Ya lewat Gunung Karang. Lewat Gunung Karang. Jalan Wadok. Ya. Lewat jalan tikus. Bukan jalan kota mencari aman polisi. Jalan itu naik turun. Terus motornya juga sampai berat ya. Nampung 2 carrier. Terus kita lanjut sampai di Garut kita pukul 11 lebih ya.
di Kota Garut. Ya, di Kota Garut jam pukul 11 lebih. lebih. Terus kita ngisi bensin dulu, Dan istirahat ya, dan istirahat. di Terus Indomaret. ya, terus kita lanjut ke pos Cikura ya. Jadi kita itu pos Cikura itu ada 2. Terus kita itu ke pos yang ke satu ya. Yang pertama-tama sih niatnya kan kita muncak di base camp Pemancar. Cuman kita disasarin oleh Google Maps karena kita menggunakan Google Maps karena pertama kali muncak ke Gunung Cikuray. Dan kita disasarin di base camp Kiara Jenggot. Ya. Di base camp itu rame, banyak pendaki. Cuman kita salah, ya udah dari situ kita berbalik arah putar, dan disitulah kita mulai bertanya-tanya kepada penduduk Garut. Terus kita jalannya juga berbatu, jadi gak aspal mulus gitu. Berarti terjal jalannya memang. Iya, terjal. Kayak semua gunung kayak gitu ya mungkin ya Kang? Iya, bisa gitu. Tapi enggak sih, enggak semua. Enggak semua gunung. Ada yang udah di aspal, papin blok, udah bagus, ada yang belum. Gimana pemerintah daerahnya sih? Terus kita nanya-nanya ke penduduk desa arah ke pos yang Pemancar ke arah mana. Terus kita dikasih tahu pos Pemancar itu ke sebelah sini. Terus kita ngikutin. Terus kita sampai di jalan masuk ya Kang? Jalan masuk Jalan masuk ke pos Pemancar. Pemancar. Buat Tapi di cagak. situ tuh ada 2 jalan. Yang pertama itu ke kanan sama yang ke kiri. Nah, kita itu malah ke jalan yang ke kanan. Kita itu pilih jalur yang ke kanan. Nah, sedangkan jalur yang ke kanan itu mentok ya Kang? Nggak ada jalan lagi sananya. Terus kita nanya ke ada bapak-bapak di situ yang lagi bertanam. Terus kita nanya, Pak, jalan ke arah yang ke Pemancar ke sebelah mana? Terus dikasih tahu jalannya itu ke sini deh. Yang tadi di pertigaan itu belok ke kiri. Oh, berarti kita salah ya Kang? Ya salah. Salah. Terus kita yaudah balik lagi, terus ngambil arah yang ke kiri. Nah, kita ngikutin jalannya juga sama kayak gitu, bebatuan, nggak ada aspal. Terus kita ketemu sama ibu-ibu ya. Tapi Kang, pas di pertigaan tuh kan kita tuh udah mulai ngerasa hal-hal yang gak enak di situ teh. Udah mulai ada gangguan dari pas pertigaan ke kiri atau ke kanan. Di situ teh. Pokoknya di tempat yang pertigaan itu ada rumah-rumah penduduk, Cuma tapi sepi banget, kayak gak ada orang, Penghuni. gak ada penghuninya, sepi banget. Terus kita lanjut jalan ke arah yang ke kiri, terus jalan biasa. Jalan itu hutan banget, gak ada orang, pohonnya tinggi-tinggi, kayak perbukitan lah gitu. Jalan jelek. Nah, jalannya jelek. Terus kita ketemu sama ibu-ibu ya, 3 orang. Kita nanya, Bu, arah yang jalan ke Pemancar ke sebelah mana? Terus dijawab, oh kesini deh, lurus aja, ikutin jalan. Terus kita lanjut jalan terus, jalannya yang becek, terus banyak lumpur, banyak air. Hampir jatuh. Ya, hampir jatuh. Terus kita sampai di pos pendaftaran yang mau masuk ke kebun teh. Dan di situ juga ada bapak-bapak dan kita nanya, Pak, pos Pemancar kemana? Dan bapak-bapak menjawab, itu deh ke atas lanjut, dan di sini, tapi di sini membayar dulu pos buat masuk ke kebun teh, dan kita membayar simaksi sebesar 10.000. 10.000. Dan pada saat di situ kita istirahat, minum. Setelah itu ada dari bawah mobil pick up buat pendaki, dan disitulah kita diajak dari itu buat naik. Tetapi kita menolak karena takutnya bayarlah sewa kan mahal, naik gunung pakai mobil. Terus dilanjutlah, kita memaksakan diri pakai motor, jalannya bebatuan, dan setelah waktu di perjalanan kita tuh terjadi kecelakaan lah, jatuh karena terlalu berat membawa beban. Tas jatuh, rekan Gian jatuh, saya pun jatuh lah semua, dan di belakang mobil kolgundul, dan bapak-bapak itu pun masih menawarkan berbaik hati kepada kita. Dan dari situlah kita menerima tawaran bapak-bapak itu, dan rekan Gian pun ikut sama mobil. Terus lanjut saya itu naik ke mobil pick up. Saya duduk di belakang, terus lanjut jalannya juga nggak rata tuh. Jadi ada batu besar, batu kecil, jadi anjlok-anjlokan kayak gitu. Terus jalan, terus akhirnya sampai di pos Pemancar ya. Di pos Pemancar. Di pos Pemancar, terus saya turun, terus saya bayar ke si bapak itu. Bayarnya itu 5.000. 5.000. Terus kita Awalnya itu kan menawarkan. iya.
Tapi dibayar. Ya, Bayar. Nggak apa-apa emang itu. nggak apa-apa ikhlas. Oke. Kasihan gue gratis sih. Tetapi bapak-bapaknya teh judes. Malah judes. Kayak kasih yang 5.000. nggak ikhlas. Kayak yang minta besar. Tapi kan kita orang jauh gak punya lagi, ya udah kita mah ikhlas. Mungkin bapaknya aja. Ya. Kita di situ sampai jam 11 baru sampai di situ. Kita istirahat, minum, nitipin motor, nitipin helm. Setelah itu lanjutlah kita berjalan kaki dari situ, dari parkiran sampai ke base camp pos pemancar. Di situ memakan waktu hampir 30 menit. Tapi di situ view-nya sangat bagus karena di situ sekeliling kita itu adalah kebun teh yang sangat asli, alami, masih alami. Dan jalan licin, curang. Pokoknya seru lah buat foto-foto mah. Jangan lupa kesana aja. Foto-foto, wis. Wajib ya, wajib. Wajib. Apalagi sama yang pacaran Nah, di itu. situ. Tapi jangan ada hal-hal yang aneh. Nah, Siap. Terus lanjut, jalannya itu kayak yang jalan di perkebunan teh itu kayak jalur air tuh. Jadi licin banget. Kita juga sampai tergelincir ya Kang. Sampai kotor, terus kita masuk bayar simaksi. Bayarnya itu 15.000 ya per orang. 15.000. 15.000 per orang. Terus udah bayar, nulis data diri. Terus kita lanjut ke musola ya, mau sholat duhur dulu. Istirahat dulu. Ya istirahat sambil sholat duhur. Makan roti. Makan roti. Satu sedikit ya. Sedikit lah. Terus ganti baju. Ganti baju dulu buat setelan pendaki kan berangkat kita setelan gaya dulu. Setelah sampai di base camp baru kita ganti dengan setelan yang pasti siap kotor-kotoran. siap tempur berarti. Tempur. Karena kalau pakaian bagus pasti ibumu marah Iya. kalau dicuci sendiri, kecuali nyuci sendiri. Jangan lupa. Terus kita sholat duhur, terus gak lupa juga ya kita minta itu ya, barangkali ada jas hujan cadangan, terus Ya. kita minta Ke ke pendaki yang pendaki sudah yang lain. Barangkali ada jas hujan, terus saya minta, terus jas hujannya itu dipakai sama saya. Terus sudah sholat duhur, kita lanjut menuju pos 1. Terus di jalan Masih hujan aman. masih aman. Aman, bercanda lah, Aman, seru-seruan ngobrol. Cuman setelah melewati pos 1 kita memasuki hutan dan disitulah mulai tiba-tiba hujan. Di luar di sebelum pos 1 nggak hujan, pas sudah memasuki hutan mulailah hujan lebat, Kang. Gak tahu kenapa. Dari situlah Terus mulai pas lebat. di waktu hari kita muncak juga itu sepi banget ya Kang? Sepi, cuman ada perkiraan lah ada 9 pendaki. Ya. Malah nyate yang ramenya teh di yang kemarinnya, bukan yang sekarang. Kemarinnya terus sama sesudah kita muncak tuh ramai Baru banget. rame. Aneh banget, jadi pas mau masuk hutan tiba-tiba hujan, terus kabut pada turun, terus Dan- kita langsung ya ganti pakai Langsung pakai jas hujan ya. Terus jadi sistemnya itu rekan Renaldi di depan, saya di belakang. Tapi Nah, di situ masih santai lah, bercanda-bercanda, belum ada apa-apa, masih heureuy bahasa Majalengka lah, heureuy Jawa. Ini namanya. terus lanjut terus ada, jadi di sekitar kita itu sebelah kanan itu semak-semak tinggi, dan jurang. terus di sebelah kiri itu jurang tapi masih dihalangin sama rumput-rumput tinggi tuh, ilalang ya, ilalang tinggi. Ilalang. Jalan tinggi, terus jalan-jalan, terus saya tuh mulai mistisnya di sini. Saya tuh ngerasa di belakang saya itu ada sosok hitam besar, tapi mukanya juga hitam, jadi semuanya hitam tuh, hitam Berbulu. kayak berbulu di badan-badan itu berbulu semua. Dan tersenyum. semua. Iya, tersenyum. Terus saya tuh ngerasa tuh di belakang saya ada yang ngikutin, ada yang jalan. Terus saya nyoba nengok ke belakang, pas dilihat tuh ada sekelebatan tuh, yang hitam yang tadi. Langsung minggir ke sebelah kanan. Terus saya langsung bilang ke rekan Renaldi, "Rey, saya di depan." Terus kata Renaldi itu, "Kenapa?" Terus ada pantangan yang kalau di gunung itu gak boleh cerita horor. Nah jadi saya tuh gak cerita bahwa tadi ngeliat ini. Lebih baik cerita horor, lebih baik udah diselesain lagi lah, udah di bawah baru diceritain. Kalau di atas lebih baik jangan. Berarti emang nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Pantangan. Oh. Terus rekan Renaldi tuh ngizinin saya di depan. Oh ngerti mungkin ya rekan Renaldi. Terus saya di depan jalan-jalan. Terus rekan Renaldi di belakang jalan. Terus kita itu ketemu sama tanjakan yang curam banget ya kan? Curam banget, hampir 90 derajat lah. Hampir sampai gini, Kang. Udah di situ hujan. Jalannya teh licin banget. Udah sepatu kan sepatu gunung ada yang udah masih bagus kan, masih bercagak. Ini sepatu gunung udah habis semua lah, tinggal licin. Nah, disitulah kita nanjak sambil ketawa-tawa hujan.
pas kita nanjak masih sama-sama berjuang ya Kang, sambil pegang-pegangan. Tetapi pas kan saya di belakang, pas saya udah mau sampai di tanjakan itu terjadilah kaki kanan saya satu ditarik sama sesosok. Gak tahu sesosok apa, cuman ada tangannya doang, dan saya kembali ke bawah, hampir mau masuk jurang. Dan disitulah saya langsung istighfar. Itu kelihatan banget apa gimana Kang? Di situ Tangannya tuh. kelihatan jelas tangannya ngerangkul langsung gini, langsung narik. Wah. Dan Wujudnya wujudnya tangan laki-laki, seorang laki-laki atau perempuan? tangannya halus, perempuan. Oh, halus. Tangannya perempuan. Karena di situ pernah ada cerita bilang ada pendaki wanita belum pernah ketemu sampai sekarang, hilangnya masih hilang. Masih ada sekarang juga belum ketemu jasadnya tuh. Jadi mungkin itu adalah ya minta tolong. Tadi situ teh tangannya teh jelas banget narik. Pas narik saya kaget, rekan Gian pun kaget, langsung apa sih teriak, bilang kenapa? Kata saya nggak apa-apa. Yeah. Pas saya ngelirik teh ke belakang, cuman kelihatan tangannya doang, setengah tangan, badannya gak ada, cuman lihat tangan. Dan disitulah saya istighfar, astagfirullah. Selesai itu ya saya senyum lagi ke rekan Gian, karena kalau ngeceritain pastilah gak bakal bener. Lanjut lagi nanjak, alhamdulillah benar. Dan disitulah kita setelah selesai nanjak, kita ketemu ada pendaki yang mau turun Kang. Pendaki turun, bersapa, bertanya, ngobrol, nanyain, Kang di atas ada berapa pendaki lagi? Oh di atas masih ada 2, kata dia teh. Kan kita berpikir, jir 2 berarti cuman kita lagi yang nanjak. Ya udahlah, kita bismillah aja. Alhamdulillah bismillah. Tiba-tiba di perjalanan, setelah tanjakan perjalanan maju 5 langkah 6 langkah, ada pendaki lain dari bawah yang nyalip kita. Kang duluan, ya sok duluan. Dia tadi pendaki yang dari bawah itu yang nyusul kita tuh dari Bandung, ngajak kita cenah, mau bareng nggak Kang? Terus kita menjawab, ya udah, ya ayo sok duluan aja, santai. Kita perjalanannya santai. Dari situlah mereka duluan dan kita cuman berdua ya Kang, masih di bawah. Ketemu lagi pendaki yang turun, Kang semangat ya. Dan disitulah ada satu kata-kata buat penyemangat pendaki pria, yaitu pendaki wanita yang bilang, Kang teh semangat. Disitulah tempat pendaki laki-laki pasti semangat Kang. Yeah. Setelah itu kita jalan-jalan, tetapi kita jalan sangat lambat, nggak kayak biasanya mendaki. Hampir memakan waktu sangat lama lah. Baru 5 langkah istirahat, 5 langkah istirahat. Biasanya cepet, lari, bercanda. Sekarang malah kayak gini, terasa ada beban lah. Dilanjut Kang Gian, menurut Kang Gian? Terus di kita itu istirahat ya di pos 2 ya Kang? Di pos 2. Istirahat, makan snack, minum. Terus kita lanjut. Iya di pos 2 itu kita sampai tuh asar. Terus kita ngobrol-ngobrol mau sholat asar dulu atau enggak. Ya udah kita sepakat itu sholat asar di pos 3 aja. Terus kita lanjut jalan-jalan, nggak ada masih yang aman. masih aman. Terus kita nyampe di pos 3 itu setengah 6 ya. Sebelum maghrib kita langsung buru-buru mendiriin tenda, terus langsung simpen sepatu di luar, terus langsung masuk tenda, sholat asar, makan mie, makan istirahat, makan mie apa roti ya. roti ya yang dari base camp. Terus langsung kayak selimutan tuh pakai sarung karena dingin juga ya. Terus kita ngobrol lagi gimana sih mau lanjut atau berhenti camp di pos 3 aja. Terus kita sepakat mau lanjut aja, lanjut itu. Salahnya tuh kita lanjut di waktu pas azan maghrib. Kita beres-beres tenda, terus beres-beres masukin lagi ke tas, kita pakai sepatu, ngambil pakai carry lagi, terus lanjut jalan. Terus gak jauh dari pos 3 itu ada tanjakannya itu sama curam 90 banget. derajat kan Curam gini banget. Cuman kan yang pertama mah licin, ini mah nggak licin, jadi ini mah 90 derajat teh persis nangtung banget, pakai batu. Jadi kita teh cuman ngerangkul doang. Iya. Ngerangkul. Jadi lutut tuh ketemu sama ini. Pokoknya mah lutut teh nyium jidat lah, ketemu diadu. Terus di situ tuh mulai ngerasa aneh tuh. Kan kebetulan juga ya berangkatnya itu pas azan maghrib. Terus Kang Renaldi di situ udah Nah, pas di situ teh kan kita udah selesai nanjak ya Kang, udah sampai tinggal lurus aja ya. Dari situ teh kaki saya dua-duanya nggak bisa jalan, berat, udah kaki berat, tas berat. Dan disitulah, tapi di situ nggak melihat apa-apa pun, sosok nggak ada, yang megang nggak ada, cuman nggak bisa ngelangkah lah, berat banget.
Dan disitulah kami berbicara berdua mau memutuskan melanjutkan untuk ngecamp di puncak atau di pos 3. Dan beberapa menit kemudian kita pun memutuskan ngecamp untuk di pos 3, Kang. Pas mau balik ke pos 3, anehnya gak berat apapun dan gak ada beban lah. Hampang pokoknya mah. Ringan semua apa-apa teh. Jadi kaki gampang ngelangkah. Jadi nggak kayak pas berangkat kan berat, Kang. Pas pulang anehnya teh ringan. Disitulah mulai aneh. Pikiran teh wah nggak bakal bener di otak berpikir teh. Tapi kalau dicerita nggak bakal bener, ya udah memutuskan ngecamp di pos 3.